Halo guys, selamat datang lagi di channel Triaswana Finance, channel yang berisi tentang step-step saya menjadi seorang ekspertis dalam bidang accounting, audit, dan pajak. Untuk hafalan sesi ini yaitu materi perpajakan yang diambil dari buku modul CAFB, buku bisnis dan perpajakan yang diterbitkan oleh IAI. Kemudian PDF-nya saya menunjukkan di sini, dan disclaimer, video ini tidak ada tujuan untuk komersial ataupun mendapatkan keuntungan, hanya menjadi personal branding bagi saya untuk mempermudah dalam mencari pekerjaan ataupun freelance ataupun yang nanti pada saat mendirikan KP, KJ ataupun KKP gitu. Baik, untuk membuktikan hafalan atau pemahaman saya, kita seperti biasa kita tutup mata, melanjutkan materi yang kemarin ya. Ini masih dalam subbab tata cara pemungutan pajak ya. Itu kan ada 3, yang pertama stelsel pajak, kemudian asas pemungutan pajak. Nah, yang ketiga ini adalah sistem pemungutan pajak yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah official assessment system. Sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah atau Fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutama oleh BP, di mana sistem ini itu lebih dominan perhitungan dan juga penentuan utang pajaknya itu oleh Fiskus ya. Dan sistem jenis ini biasanya diterapkan pada pajak yang melibatkan masyarakat banyak. Kenapa? Karena masyarakat banyak itu ya, saking banyaknya itu dianggap belum mampu untuk menghitung dan menetapkan besaran utang pajaknya sendiri ya. Contoh pajak ini seperti pajak bumi dan bangunan ya. Kemudian ciri-ciri dari sistem ini ada 3 ya. Yang pertama, wewenang tadi ya, seperti pengertian yang pertama, wewenang untuk menghitung dan menentukan besaran pajaknya itu dilakukan oleh Fiskus. Kemudian yang kedua ada BP itu lebih bersifat pasif ya. Kenapa? Karena hanya memberikan laporan saja ya. Kemudian biasanya kan PBB ada laporan PBB itu, kemudian nanti tanpa menghitung penghasilannya dalam 1 tahun ya. Kemudian yang ketiga, utang pajak itu akan timbul setelah ditetapkannya SKP atau surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Kemudian yang sistem kedua ada official self assessment system ya, yang memberikan wewenang kepada WP itu sendiri untuk menghitung dan menetapkan besaran utang pajaknya. Namun apabila WP itu melakukan kesalahan dalam perhitungan dan penetapan, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Sehingga WP ini lebih bersifat pasif ya. Maksudnya walaupun menghitung sendiri tapi masih ada peraturan yang mengikat gitu. Tidak hanya memberikan laporan tapi juga menghitung sendiri, beda dengan official statement tadi ya, assessment systemnya. Nah, lebih bersifat pasif, kemudian nanti akan menunggu SKP, itu biar SKP terus baru muncul utang pajaknya. Contoh pajak ini ada PPH, PBB dan PPH, PPN dan PPNBM. Kemudian yang ketiga ada withholding system, di mana sistem ini memberikan wewenang untuk perhitungan dan penetapan utang pajak BP, utang pajak BP, bukan badan, itu kepada pihak ketiga. Di mana pihak ketiga ini bukan BP itu sendiri ataupun bukan pemerintah, namun adalah pemberi kerja. Oke, sekian hafalan pada hari ini. Bagi viewers yang ingin memberikan komentar, kritik yang mungkin ataupun saran, bisa ditulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, terima kasih pada IAI.